Ya, selamat pagi Nina. Pagi Pak, Ya, Nina pakai HP atau pakai laptop untuk bergabung? HP Pak. Pakai HP, oke. Supaya lebih jalan diskusinya Nina, bisa tampilkan videonya Nina supaya interaksinya lebih bagus nah. Dulu Pak. Oke, baik Nina. Terima kasih. Eh, Nina kemarin Pak Guru sudah lihat apa namanya? Lihat soal-soal Pak, simulasinya. Sebelum saya bahas soal itu, saya mau dengar dari Nina, kira-kira dari semua soal yang Nina kerja kemarin, itu berapa persen Nina bisa jawab? ada beberapa yang saya jawab Pak. Oke. Hmm, Masalah terbesarnya Nina kemarin di soal apa, Nak? fisika Pak. Fisika. Tidak terlalu Oh, sih. oke, enggak kenapa. Nanti kita akan diskusikan sama-sama. Kemarin untuk simulasi Nina selain fisika berarti ada biologi juga, Nak ya? Iya Pak. Ada biologi. Oke. Untuk biologinya tidak ada masalah ya? Iya Pak. Oke. Berarti di fisikanya yang bermasalah. Oke. Baik Nina, saya akan bahas soal itu. eh, saya berasumsi bahwa Nina kemampuan matematikanya sudah bagus, kemudian konsep-konsep dasar untuk fisika di kelas 7 dan kelas 8 sudah oke. Saya presentasi Nina ya. Jadi kita bahas soal-soal Oke itu. Pak. Jadi Nina nanti kalau tidak tahu nah atau dalam penjelasan saya Nina tidak mengerti langsung di-cut aja, langsung dikasih tahu bilang Pak dijelaskan ulang gitu aja ya. Supaya nanti saya bisa pastikan. Baik, saya mulai dari soal nomor satu. Saya lihat dulu di WA. Screen. Oke. Nina bisa lihat pen saya? Iya Pak. Oke. Nah, eh, jadi Nina begini. Karena ini kita akan berbicara konsep. Saya mau Nina dulu yang lihat soal ini. Kemudian Nina sampaikan permasalahan terbesar yang Nina tidak paham di mana gitu. Air terjun dimanfaatkan untuk PLTA. Apabila setiap detik 7.500 liter air terjun mengalir dari ketinggian 100 meter dan menyebabkan turbin berputar, besarnya daya listrik yang dihasilkan dengan efisiensi 75% adalah berapa watt? Oke. Nah, kalau menurut Nina, kira-kira konsep apa yang harus dipahami di sini? Kalau airnya, air terjunnya. Konsep apa di sini harus dipahami, Nah? Yaitu konsep tentang energi. Paham Nina?
Energinya berbicara tentang apa? Energinya berbicara tentang perubahan. Bahwa energi itu hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, artinya di sini Nina melihat sekarang bahwa terjadi perubahan dari energi potensial. Jadi satu-satunya energi yang kita curigai di sini adalah energi potensial air. Ya, energi potensial air ini selanjutnya dirubah menjadi energi listrik. Nah, tidak hanya sampai di sini, ternyata listrik yang dihasilkan nanti di garis bawahi yaitu menghasilkan efisiensi 75%. Artinya apa? Tidak semua energi potensial itu diubah sepenuhnya menjadi listrik. Ada 20% yang hilang. Nah, kalau begitu berarti yang harus Tina tahu sekarang bahwa penyebab dari listrik, energi listrik adalah energi potensial. Kalau begitu berarti saya bisa menuliskan energi potensial itu sama dengan energi listrik. Sampai sini paham Nina? Iya, Pak. Oke, baik, kita berbicara ke energi potensial. Nina masih ingat energi potensial itu apa? Persamaannya? MGH. Oke, good. M kali G kali H. Energi listrik? Nah, ini yang bingung kan? Oke. Karena Nina belum belajar memang. Jadi energi listrik itu Nina, karena di sini dihubungkan dengan daya. Jadi perhatikan kata kuncinya adalah daya. Ini satuannya watt. Ini berbicara daya listrik. Berarti energi listrik atau Pak Guru simbol dengan E itu adalah besarnya daya, oke, dikali dengan waktu. Perhatikan P ini adalah daya. Oke, kalau begitu udah, berarti energi listriknya sekarang berubah menjadi P kali T. Sampai sini paham? Iya, Pak. Nah, sekarang permasalahannya adalah, oke, kita utak-atik ini persamaan. Ada enggak dalam soal ini yang mengatakan ada massa? Ada. Ada? Di mana ada masanya? Coba tunjukkan ke saya. Yang ada adalah konsep massa jenis, bukan massa. Kalau begitu Nina ingat kembali materi kelas 7 bahwa massa jenis itu adalah perbandingan antara massa dibagi dengan volume. Sampai di sini paham ya? Iya, Pak. Oke, Nina masukkan ke sini untuk mengganti M kita dapatkan apa? Kalau M yang mau dicari nak? M sama dengan rho dikali V. Ya, berarti di sini kita ganti rho dikali dengan volume dikali dengan gravitasi dikali dengan H itu sama dengan daya dikali dengan waktu. Perhatikan, Pak Guru lanjutkan ke sini. Oke, saya ganti warna supaya Nina bisa melihat perbedaannya. Nah, berarti sekarang besaran rho sudah aman. Kemudian di sini ada besaran volume. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Ada enggak volume dalam soal? Volume air. Ada ya? Volumenya ini kan? Oh, ada, Pak. Ada. Liter kan? Iya, Pak. Nah, kalau begitu perhatikan. Volume air yang mengalir dalam waktu tertentu itu disebut dengan debit. Jadi konsepnya adalah debit. Sehingga dari persamaan ini, karena kita tidak ada lagi variabel waktu, saya bisa membuat persamaan ini jadi begini. Volume air yang mengalir dalam waktu tertentu, oke. Ini saya ubah rumusnya menjadi apa? Di sebelah kanan berarti tinggal P. Ngerti maksudnya Nina? Dibagi rho kali G kali H. Supaya gampangnya Nina begini, kalau dikali silang hasilnya kembali ke sini Nina. Nina sampai sini paham nak? Ini susahnya karena kita ndak offline. Jadi kalau saya kali silang P kali T hasilnya adalah P kali T. Kemudian kalau saya kasih kali silang ini ke sini, hasilnya adalah kembali ke sini. Jadi kita mengubah bentuk persamaan. Oke, sudah sampai sini Nina, berarti kita dapatkan inilah selanjutnya disebut dengan Q atau debit. Sehingga sama dengan P dikali
Apa ini? P dibagi dengan Rho dikali G dikali H. H. Nah, sehingga dari persamaan ini muncullah persamaan bahwa daya listrik itu adalah Rho dikali G dikali H dikali dengan Q. Nah, aman, selesai. Sudah? Yang dicari apa? Yang dicari adalah ini kan, tetapi dengan efisiensi 75% bukan 100%. Berarti kalau begitu kita bisa coba dihitung dulu nih Nina. Jangan Pak Guru semua yang menghitung. Coba Nina hitung sekarang ini hasilnya berapa? Perhatikan Nina ya, kalau dihitung ini rho-nya, Nina harus ubah ke dalam bentuk apa nak? Kilogram per meter pangkat 3. 2. Pangkat 3. Karena ini kan pangkat 3. Oke, paling gampangnya karena kita sudah tidak ada banyak waktu, ini Nina tinggal kali 1000 nah. Nina bisa buktikan nanti itu. Jadi kalau gram per sentimeter pangkat 3 mau dirubah menjadi kilogram per meter pangkat 3, Nina tinggal kali 1000. Kenapa nak? Yang mananya mesti itu, Pak? Saya tidak dengar. Kurang keras nak. Yang mananya mesti itu, Pak? Itu yang ini nak, sebelah sini. Nih. Pak, katanya, Pak. Ya. Yang kini apa itu, Pak? Q-nya itu adalah ini nak. Seperti Iya. Jadi Nina harus rubah ini, jangan pakai liter, harus rubahnya ke bentuk meter. Masih ingat 1 liter itu berapa? 1 liter adalah 1 desimeter pangkat 3. Tidak boleh sampai di sini, Nina harus masukkan lagi, ubah dia ke meter nak. Jadi coba Nina lihat ini, apabila setiap detik 7.500 liter, nah itu makanya kita dapatkan tadi bahwa volume air yang mengalir dalam waktu tertentu itulah disebut dengan debit. Gitu. Jadi debitnya itu adalah 7.500 liter per detik. Makanya harus diganti ke meter per detik. Karena di sini sudah menggunakan satuan-satuan meter per detik. Itu alasannya. Dapat Nina? Iya, Pak. Memang hasilnya, Pak. Kenapa nak? Banyak memang hasilnya, Pak, karena banyak kali. Kenapa banyak sekali? Nah, kenapa? Hitung saja. Nina dapat berapa di situ? 7.500.000.
Nina sudah ganti enggak ininya? Desimeternya. Liter ke desimeter. Sudah? Hmm. Sudah. Kemudian massa jenis air sudah? Air. Jadikan 1000. Hmm. Sudah. Dapatnya berapa Nina? Namanya. Berapa tadi hasil hitungan terakhirnya? 1.500. 7.500. Oke, enggak masalah. 7.500 itu dengan asumsi bahwa sepenuhnya energi potensial berubah menjadi energi listrik, kan begitu? Nah, sekarang yang diminta cuma 75% dari itu. Jadi buat saja 75% dari yang dihasilkan itu. Berapa nilainya? Bentar. Dulu. Dapat Nina? 75% dari yang Nina hitung. Itulah yang nanti diminta hasilnya, bukan 100%-nya. Dulu, Pak. Nah, kenapa? Ayo, dihitung saja, nak. Nah, kenapa? Tinggal 75/100 dikali dengan berapa Nina dapat tadi, nak? 7.500. 7.500 kan? Hitung aja itu berapa. Coret 2 nolnya berarti dapatnya berapa itu? 75 kali 75 Nina. 75 kali 75 kali 75, 7 kali 8, 56 ya. Berarti 5625 tambah berapa nol? 3 nol. Berarti Nina harusnya dapat di situ 5.625.000. Iya. Tunggu bentar. Nina tahu triknya perkalian pangkat 5 enggak? Kenapa, Pak? Perkalian yang berakhir 5 di pangkat 2. Jadi kalau Nina dapat nanti misalkan 75 kali 75 atau 75 pangkat 2, Nina cakar enggak itu? Iya. Nggak usah dicakar. Jadi nanti hasilnya di belakang itu 5 pangkat 2 adalah 25. Perhatikan baik-baik. Kemudian angka depan 7 tinggal dikalikan dengan kakaknya 7. Berapa kakaknya 7 yang paling dekat? 8. 8. Nah, 7 kali 8 50. 6. Nah, ya udah berarti depannya itu 56 25 hasilnya. Oh. Coba Nina tes ke 15 pangkat 2. 15 pangkat 2 belakangnya berapa? 5 pangkat 2 25. Di depannya adalah 1 dikali kakaknya. 2. Nah, 1 kali 2. 2. Nah, berarti hasilnya adalah 225 kan? Iya, Pak. Nah, begitu caranya kalau Nina dapat perhitungan yang 2 angka dan belakangnya adalah 5 di pangkat 2. Paham Nina? Berarti harusnya perhitungan Nina dapatnya 5.625 mega berapa watt ini? Kilowatt. Bisa dituliskan begitu. Paham Nina? Jadi dapatnya itulah 5.625 kilowatt. Nina bisa diikuti penjelasan sana? Iya, Pak. Oke. Baik, saya akan masuk ke soal nomor 2. Save aja ya. Potensial energi. Potensial jadi energi. Iya. Soal yang kedua Nina saya cari dulu di WA. Iya, Pak. Ini Nina pasti bingung juga ini. Iya, Pak. Saya tidak bisa menjakar di sini.
Oke, saya potong aja ini. Sudah tampil Nina? Iya, Pak. Nah, baik. Ini memang pengembangan soal di tingkat SMA Nina, di SMP tidak sampai sejauh ini. Jadi perhatikan, saya bacakan soalnya. Sebuah medan magnet homogen 2 Tesla. Nah, perhatikan, Tesla itu adalah satuan dari medan magnet. Oke, kalau nanti dapat di buku lain ada yang menyebutkan Weber per meter pangkat 2, itu boleh. Jadi selain nama Tesla itu adalah Weber, WB per meter pangkat 2. Itu bisa, tapi orang lebih menyimpelkan ini dengan nama Tesla. Oke Nina ya. Saya lanjut. Menembus tegak lurus pada simpal kawat. Jadi simpal kawat itu adalah ini. Bisa diasumsikan sebuah kawat berbentuk tertentu. Ini berbentuk huruf U. Itu simpalnya. Jika pada simpal kawat terdapat batang sepanjang 100 cm. Ini batangnya Nina, perhatikan. Ini panjang batang. Yaitu batang P ke Q. Panjangnya 100 cm. Dapat bergerak bebas dengan laju tetap ke kiri ataupun ke kanan. Artinya batang ini itu bisa digerakkan ke kanan atau ke kiri. Nah, saya tidak akan bahas jauh konsepnya ini. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan bahas kembali. Nah, sebenarnya konsepnya begini nih. Ketika batang ini terdapat medan magnet di dalamnya, kemudian batang ini digerakkan ke kiri atau ke kanan, maka pada batang ini akan muncul namanya GGL induksi. Ya, akan muncul namanya arus. Padahal di rangkaian ini itu sama sekali tidak terhubung dengan sumber arus listrik, misalkan baterai dan sebagainya. Nah, tegangan yang muncul itulah disebut dengan GGL induksi. GGL itu Nina, supaya Nina tahu, GGL itu namanya gaya gerak listrik. Ya, gaya gerak listrik yang timbul pada simpal 2 pol. Artinya bahwa ketika ini digerakkan, muncul tegangan GGL yang besarnya adalah 2 volt. Dan arah arus induksi pada batang adalah dari P ke Q. Jadi ternyata arusnya itu mengalir dari sini, dari P ke Q. Maka laju tetap batang dan arahnya kemana? Oke, yang ditanyakan ini digerakkan kemana sehingga muncul besaran-besaran tadi. Nah, konsep yang Nina harus perhatikan untuk menjawab soal ini, yang pertama adalah batang yang digerakkan dalam medan magnet itu akan mengalami yang namanya gaya Lorentz. Oke, namanya gaya Lorentz. Gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz ini sederhananya adalah dihitung dengan persamaan seperti ini, nah. B dikali I dikali L. Apa itu B? B ini adalah medan magnet. Oke Nina? B-nya itu medan magnet. Oke, I-nya itu adalah arus listrik. Dan L-nya itu adalah panjang penghantar. Dalam hal ini adalah panjang P ke Q. Itu salah satunya. Nah, selain dihitung dengan persamaan ini, gaya Lorentz juga itu bisa dihitung dengan persamaan B dikali dengan Q dikali dengan V. B-nya sama tadi, apa di sini Q? Q ini adalah muatan listrik. Dan V-nya ini, ya kenapa nak? Saya ulangi Q-nya. Q-nya muatan listrik dan V-nya itu kecepatannya. Nah, jadi maksud persamaan yang kedua ini adalah kalau ada sebuah muatan listrik memasuki medan magnet dengan kecepatan tertentu, maka muatan tersebut akan mengalami namanya gaya Lorentz. Inilah nanti yang menjelaskan kemana kecenderungan benda itu bergerak, apakah ke selatan, ke utara, ke sumbu X, ke sumbu Y dan sebagainya. Seperti itu. Kalau di sini murni tidak berbicara tentang muatan, dia hanya berbicara arus listrik yang mengalir pada kawat tertentu, kawatnya disimpan di dalam medan magnet, maka kawatnya itu bisa membengkok. Itu ceritanya. Nah, bagaimana mengerjakan untuk soal ini?
Soal ini bisa kita kerjakan. Pertama, Nina harus tahu dulu rumus untuk menghitung besarnya GGL induksi atau E. Jadi kalau di buku-buku itu Nina, kalau kita belajar rangkaian listrik, itu biasanya disebutnya V, potensial. Ya, ini potensial ini berarti pasti ada sumbernya, ada sumber tegangannya, misalkan baterai. Ini kita ambil contohnya baterai. Tetapi kalau kita berbicara GGL induksi, itu juga tegangan Nina. Tetapi tegangan itu tidak ada hubungannya dengan sumber tegangan. Jadi dia bisa muncul tanpa adanya sumber tegangan. Tetapi syaratnya harus ada medan magnet dan kawatnya juga harus digerakkan. Nah, untuk menghitung ini Nina, E-nya, saya ulangi, rumus yang Nina harus gunakan itu adalah B. Oke. Kemudian dikali dengan mana tadi itu? L dikali dengan L, kemudian Nina kali dengan V. Apa itu L, Pak? Apa tadi itu L? Long. Berarti panjangnya ini. Panjang penghantar. Iya. Panjang peki. Oke Nina? Pak. V-nya? Itu kecepatan. Iya. Kan itu yang mau dicari kan? Nih. Ya, Pak. Hitung dulu nih, gampang ini Nina hitung nih. Dapat Nina? Cepat hitungnya nak. Harus cepat menghitung ini. Sentimeternya diubah kan jadi meter. Iya, betul. Karena kenapa? Nina tidak usah ragu nanti ke depannya. Perhatikan ininya Nina. Yang diminta itu terakhir apa? Meter kan? Berarti diubah. Itu aja. Berarti E itu 2, Pak. Yes, betul. E-nya itu 2. V-nya 1. V-nya adalah 1. Oke, Nina dapat tadi kalau tidak salah hitung, V-nya adalah 1 meter per sekon. Selesai. Berarti kita tahu bahwa batang ini harus digerakkan dengan kecepatan 1 meter per sekon. Untuk bisa menghasilkan besaran-besaran dalam soal kan? Nah, sekarang pertanyaannya ke arah mana? Nah, gitu. Nah, yang harus Nina pahami bahwa salah satu ciri daripada gaya Lorentz ini, salah satu ciri daripada gaya Lorentz itu selalu melawan arah gerak bendanya. Ngerti maksudnya Pak Guru? Jadi kalau ini ada batang, ini batangnya bergerak ke sana, ke kanan, maka gaya Lorentz-nya pasti bergeraknya ke kiri. Itu maksudnya. Dan berlaku kebalikannya, kalau batangnya bergerak ke kanan, ke kiri, maka gaya Lorentz-nya pasti ke kanan. Nah, untuk bisa Nina pahami ini, maka Nina saya ajak dulu bagaimana menentukan arah gaya Lorentz. Nina, perhatikan, Nina sudah pernah belajar di matematika sumbu seperti ini. Sumbu X dan sumbu Y. Paham? Ini sumbu 2 dimensi. Kalau kita berbicara ruang, maka kita tambahkan satu sumbu ke sini. Ini namanya sumbu Z. X, Y, Z. Kalau Nina agak susah memahami, silakan lihat tembok rumahnya yang bagian sudut itu. Ada yang pasti bentuknya begini kan? Iya, Pak. Nah, sekarang begini Nina. Secara umum, saya ganti dulu ini. Dituliskan begini nah. Ini saya supaya satu pen saja menjelaskan. Digambarkannya begini. Tapi ini bebas memilih Nina ya. Ini bebas memilih. Kalau Pak Guru lebih sukanya di sini X, kemudian di sini Y, di sini Z. Perhatikan Nina, semuanya ini dalam posisi tegak lurus. Satu sama lain satu tegak lurus. Nah, gaya Lorentz itu digunakan aturan tangan kanan.
aturan tangan kanannya, perhatikan saya kembali dulu ke Nina, perhatikan saya. Jadi tangan kanan yang dipakai Nina ya. Jadi tangan kanan, jangan lihatnya tangan kanan, oke? Jadi boleh Nina bikin begini. Oke. Ini dikasih lurus juga, nak, karena dia tegak lurus. Jangan ditekuk, ya betul. Ini adalah F, gaya Lorentz, arah gaya Lorentz. Kemudian ini adalah arah medan magnet. Dan yang jempol ini adalah arah dari arus. Oke? Jadi kalau Pak Guru mengingatnya FBI. Ingat saja FBI. Ya. Jadi F itu adalah gaya Lorentz, kemudian B-nya tadi adalah arah medan magnet, dan I-nya itu adalah arah arus listrik. Nah, ini kalau dilihat begini Nina, itu kan tiga sumbu kan? Iya, Pak. Nah, sumbu ini kalau kita lihat tadi gambarnya berarti boleh sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sembarang aja bebas. Nah, kalau Pak Komang biasanya tidak mau repot, saya bikin begini aja 2. Nah, kenapa begitu? Saya membayangkan bahwa di sini ada satu garis yang keluar begini. Yang tegak lurus terhadap tangan, boleh kan? Menggantikan posisi ini tadi daripada bikin tekuk-tekuk begini kan? Nah, jadi bayangkan saja bahwa ada satu garis imajiner di sini yang keluar yang tegak lurus dari tangan yang menunjukkan gaya Lorentz-nya. Nah, sekarang Pak Guru akan kembali ke paint. Jadi tolong perhatikan baik-baik. Saya kembali ke paint. Nina akan belajar menentukan arah gaya Lorentz. Bisa lihat paint saya lagi? Nina? Iya, Pak. Oke, perhatikan. Pak Guru akan bikin begini, Nina. Oke, ini adalah sumbu X, kemudian sumbu Y, dan di sini adalah sumbu Z. Perhatikan sekarang Nina, baik-baik, dan Nina harus benar menjawab ini. Saya kasih ngerti maksudnya itu Nina? Iya, Pak. Jadi I-nya itu sekarang ke arah sumbu X. Kemudian B-nya itu ke arah sumbu Y. Mengarah kemana gaya Lorentz-nya? Nah, di sini dibutuhkan memang imajinasi sedikit untuk Nina bisa memahami. Oke, tidak masalah, silakan diputar-putar tangannya. Memang begitu, nak, diputar-putar tangannya. Nah, Nina, Pak Guru ingin kasih tahu gini. Kalau tadi saya gambarkan di sini arahnya miring, Nina. Ini sebenarnya kalau dilihat realnya dia mengarah kemana? Apa, Pak? Kan kalau yang ini tadi arahnya miring kan? Kelihatan miring kan? Tapi kalau sebenarnya di realnya dia mengarah kemana ini? Mengarah ke arahnya kita kan? Ke arah luar kan? Iya, Pak. Nah, coba Nina perhatikan itu dibikinkan. Iya, Pak. Sudah dapat? Iya, Pak. Kemana arahnya? Ke atas. Oke, sekarang kita sama-sama ya. Ini arah apa tadi? Yang Ibu jari arus. Arusnya mengarah kemana? Ke depan. Oke, berarti dia begini kan? Ke arahnya kita. Benar enggak? Iya, Pak. Nah, ke arahnya kita. Kalaupun tadi gambar sumbunya miring begini kan? Nah, mengarah ke kita. Ini sudah benar arahnya. Sekarang periksa arah B, sudah cocok enggak? Enggak. Arah B-nya kemana? Ke sana, Pak. Nah, berarti diputar begini kan? Oh. Iya kan? Berarti ini kan sumbu Y-nya ke sana. Sumbu X-nya ke depan. Betul kan? Berarti ada satu yang mengarah begini ke atas kan? Ke atas. Nah, berarti itulah arah gaya Lorentz-nya. Dalam hal ini gambarnya mengarah kemana? Ke sumbu? Atas. Ya, ke atas itu sumbu apa tadi? Ke sumbu Z. Nah, itu dasarnya. Nina paham? Jadi Nina nanti paling gampangnya, nak, jangan langsung mengambil 2 arah. Langsung tentukan B dengan I.
Nina boleh ambil I-nya saja atau boleh mengambil B-nya saja dulu. Nanti baru oh B-nya sudah cocok, tinggal diperiksa I-nya cocok enggak. Oh kalau B-nya ke sana, oh I-nya nggak cocok ke sini, dia diputar naik, diputar aja begini. Paham maksudnya? Jadi tentukan saja satu yang Nina menjadi fokus, kemudian nanti yang lainnya mengikuti. Iya, Pak. Nah, gitu caranya. Sehingga tadi benar jawabannya, harusnya dia mengarah ke sumbu Z. Kenapa penting? Karena ini yang akan Nina gunakan untuk menjawab soal tadi. Dia arahnya kemana? Nah, gitu. Oke, perhatikan selanjutnya Nina. Di soal kita ini ada tanda seperti ini, Nak. Tanda silang. Apa ini maksudnya tanda silang? Coba perhatikan. Sebuah medan magnet homogen menembus tegak lurus pada simpal. Jadi bayangkan begini. Kan di sini sudah dikasih tahu dua Nina ya. Sudah dikasih tahu arah medannya, tegak lurus, dan diketahui juga tadi apanya, Nak? Arusnya kan? Arusnya katanya mengalir dari mana? Dari P ke Q. Jadi kalau Pak Guru bikinkan batangnya di sini, ini batang P, ini batang Q. Harusnya katanya begini. Nah, gitu. Ini arah arus. Arah B ditahu. Arah B-nya ditahu, berarti kalau begitu kita bisa menentukan arah gaya Lorentz-nya. Nah, tadi Pak Gomang peragakan begini. Saya cari cara yang lebih simpel untuk Nina paham. Oke. Asumsikan begini Nina. Asumsikan begini saja. Ya. Berarti tadi kita tahu bahwa arah arusnya itu begini ke bawah. Arah arusnya ke bawah. Perhatikan ini kita sebut dengan kawat. Kemudian ada medan magnet tegak lurus. Berarti ceritanya medan magnetnya begini keluar. Nah, gini. Jadi medan magnetnya itu menembus kertasnya. Oke? Dia menembus kertas, sementara tadi ada arus yang arahnya ke bawah. Bisa dipahami? Jadi arah arusnya ke bawah, kemudian ininya mengarah ke depan. Nah, kalau begitu kalau ini kita anggap sebagai sumbu X, kemudian ke bawah itu pasti sumbu Y. Karena ke sana adalah sumbu Y gini kan? Ngerti maksudnya Nina? Oke, gini aja deh gampangnya. Ke bawah itu kita sebut sumbu apa? Sumbu Y ya, atas bawah sumbu Y. Supaya gampang Nina sebut. Sumbu Y. Kemudian, ini susahnya karena ada ini. Arusnya tadi kemana, Nak? Oke, arusnya sudah ke bawah ya. Oke, sudah ke bawah. Nah, sekarang perhatikan tangannya. Yang ini arah apa? Yang 4 jari. Arah B ya. Arah B-nya kemana? Begini kan kalau dilihat soalnya, dia keluar mengarah kita. Betul ya? Kalau begitu berarti yang ini arahnya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Kanan. Ke kanan. Oke. Berarti arah gaya Lorentz-nya adalah ke kanan. Perhatikan tadi yang Pak Guru sampaikan di awal, bahwa gaya Lorentz itu selalu melawan arah gerak bendanya. Nah, karena gaya Lorentz yang mengarah ke kanan, berarti bendanya tersebut harus bergerak kemana? Ke kiri. Sehingga jawabannya yang benar tadi harusnya kecepatannya 1 meter per sekon, arahnya ke kiri. Nah, gitu. Jadi kita tidak bisa menentukan arahnya langsung, tetapi arahnya ini harus dicari dulu berdasarkan arah dari gaya Lorentz. Nah, gitu Nina. Jadi kalau gaya Lorentz-nya ke kiri, geraknya pasti ke kanan. Jadi perhatikan itu Nina ya, putar-putar tangannya ya. Itu prinsipnya untuk menentukan gaya Lorentz. Ini akan kita ulangi. Ini hanya untuk Nina dulu paling tidak dapat gambaran bahwa oh ternyata seperti itu caranya. Oke, baik. Sampai di sini lumayan paham Nina ya. Bisa Nak ya diikuti Nak ya? Iya, Pak. Oke, baik. Good. Kemudian saya lanjutkan ke soal mana lagi? Nah, soal ini Nina bisa kerja nggak? Kalau kerja, kalau bisa saya nggak perlu lanjut.
Maksudnya saya tidak perlu bahas. Kenapa? Bisa, Pak. Bisa ya, berarti tidak perlu saya lanjutin ya. Iya, Pak. Oke, supaya cepat ininya. Kemudian ini Nina bisa enggak? Batang logam A dan B berukuran sama yang terbuat dari jenis logam yang berbeda. Kedua ujungnya saling dihubungkan. Suhu ujung batang logam A adalah 0 dan seterusnya. Nina bisa kerja ini? Bisa, Pak. Bisa. Saya tahu, Pak. Karena saya tahu rumusnya. Kenapa? Tahu juga ini, Pak. Karena saya tahu rumusnya. Apa rumusnya Nina? Apa? C delta T. Sudah keliru Nina. Kalau begitu berarti saya perlu pen. Dan set. Pak, bisa nggak saya mati kameraku, Pak? Oh boleh. Karena pakai HP, Kak, Pak. Kalau saya kasih begini jadi jauh terus HP ku. Oke. Boleh Mbak, silakan. Ini bisa lihat di Paint? Iya, Pak. Oke. Saya juga pakai headset saja karena suaranya Nina kecil. Saya tidak bisa dengar dengan baik. Ini sebenarnya memang harus face to face sebenarnya menjelaskannya di papan tulis. Oke, Nina dengar suara saya, Nak? Oke, baik kalau begitu kita tadi Nina bilang tahu menjawab soal ini. Nah, tahu katanya rumusnya. Boleh sampaikan ke Pak Guru rumusnya seperti apa? Persamaan yang digunakan untuk menghitung ini? Apa rumusnya? Yang gimana? Sebutkan saja nih Nanda, kenapa? Oke. Berarti di sini Q per T, aduh salah nih Pak Guru. Harusnya Q per T, gitu Nina ya. Q per T sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Iya, benar. Nah, yang perlu Pak Guru tekankan sebenarnya di sini, kembali lagi Q per T. Q per T inilah yang disebut sebagai dengan laju hantaran. Ya, karena di sini menunjukkan bahwa kalor bergerak dalam waktu tertentu. Q per T. Ya. Kemudian K ini namanya adalah koefisien konduktivitas. Ya, koefisien konduktivitas itu menunjukkan bahwa seberapa cepat kalor tersebut berpindah pada suatu bahan. Jadi konduktivitas ini sangat tergantung dari jenis bahan. Kemudian A ini adalah luas penampang. Kemudian delta T adalah perubahan suhu dan L itu adalah panjang. Nah, sehingga kalau saya boleh menggambarkan, karena ini kemungkinan nanti Nina dikembangkan soalnya. Jadi modelnya begini ya, kalau saya tidak salah soalnya itu kalau digambarkan. Nah, dua batang A dan B. Berarti ini adalah batang A, ini adalah batang B. Kemudian yang sama berukuran sama. Kalau berukuran sama berarti apa yang dimaksud Nina? Apakah cuma sama panjangnya? Iya. Ini dengan ini sama. Gitu ya. Saling dihubungkan. Batang logam A yang bebas, berarti yang bebas itu ini. Berarti suhunya adalah 0. Kemudian
batang B, suhu batang bebas, suhu pada bidang batas logam A dan B adalah 60. Berarti di sini 60-nya itu. Ini. Yang ditanya di mana? Di sini. Nah, gitu. Nah, kalau rumus mungkin Nina bisa. Tetapi yang saya ingin sampaikan Nina, pasti Nina mengatakannya begini. Nina samakan saja langsung ini kan. K A kali A-nya Pak Guru hilangkan ya karena sudah sama dengan L ya. Berarti di sini tinggal apa? Delta T sama dengan KB kali delta T. Nah, kalau saya tanya Nina, kenapa disamakan? Nah, ini betul, ini boleh disamakan kalau kasusnya adalah ketika kedua batang tersebut pada ujungnya sudah mencapai suhu termal atau suhu keseimbangan. Kalau dia sudah sampai pada suhu keseimbangan, maka aliran kalor pada batang A kemudian pasti sama dengan aliran kalor pada batang B. Begitu juga sebaliknya. Itu maksudnya. Oke, good. Berarti Nina sudah paham itu. Saya tidak perlu sampaikan. Saya tidak perlu bahas. Artinya dari sini Nina sudah benar. Nah, Nina berikutnya, soal ini bisa dikembangkan, nak. Soal ini bisa dikembangkan misalkan begini. Oke, ada 3 batang. A, B, C. Nina harus perhatikan. Bisa saja yang ditanya adalah di sini. Oke? Nah, ketika ditanya di sini pada sambungan BC, berarti Nina harus cari dulu berapa suhu termal pada sambungan AB. Nah, kalau Nina sudah dapat pada AB, berarti A itu bisa dianggap tidak ada kan? Berarti yang di sini, suhu yang ada di sini, itulah yang dianggap suhu ujung bebasnya ketika dia mau ke sini. Begitu Nina ya, paham nak ya? Saya mau cek saja berarti sudah oke, tidak perlu saya jelaskan. Saya lanjut lagi. Saya lihat lagi WA. Ini Nina bisa nak? Oke. Kalau begitu, bagaimana caranya supaya tidak lupa rumus? Pak Guru akan coba membahas ini supaya Nina tidak lupa lagi rumusnya. Nggak bisa. Tunggu dulu Nina. Biar aja kecil gitu deh. Nanti dibesarkan. Copy. Paste. Agak blur sih. Tapi Nina bisa baca nggak di situ nih? Aduh. Bisa baca ini ya? Oke, baik Nina. Konsepnya begini nak. Ingat, kalau kita berbicara tentang benda yang bergerak, berarti di kepala kita itu langsung menujunya ke hukum 2 Newton. Oke, Nina bisa membantu saya menuliskan hukum 2 Newton? F sama dengan M dikali A. Oke. Oke, good. Sampai di sini ya. Ini berbicara kalau gayanya tunggal. Nah, sekarang yang harus Nina perhatikan, soal ini sudah dimodifikasi. Jadi bentuknya begini. Pak Guru gambarkan bendanya. Ini. Nah, perhatikan gaya yang menarik gini. Ini gayanya. Sedangkan kenyataannya benda ini tidak bergeraknya begini kan. Tidak bergerak dalam lintasan seperti ini. Tidak bergerak begini. Tetapi bendanya cenderungnya bergerak ke sana kan. Nah, kalau begitu yang harus Nina pahami apa? Bahwa bukan gaya ini yang membuat bendanya bergerak. Jadi bukan gaya F ini yang dimaksud dalam persamaan ini. Haruslah karena dia bergerak ke sana, maka kita meyakini
harus ada gaya yang searah dengan gerak benda. Nah, karena ini kita lihat dalam satu sumbu, katakanlah sumbu X, kalau digambarkan begini, nak, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau begitu berarti gaya ini adalah kita sebut gaya pada sumbu X. Sehingga gaya yang ini saya harus cari tahu dulu berapa sih besarnya dia pada sumbu X. Paham, Nina? Dan kita tahu di sini ada sudut. Sudut berapa yang dibentuk itu, Nina? Sudut 60. Sudut 60. Ya kan? Di sini Nina sudah diberitahu ada sin, ada cos, ada tan. Pak Oli sudah pernah ajar kan? Nah, oke, saya tidak perlu lanjut itu, berarti ketika diuraikan terhadap ini dengan menggunakan konsep trigonometri itu, maka ternyata nilai dari fx itu adalah f dikali cos theta atau cos sudutnya. Nah, berapa besar gaya f-nya, Nina? Ditarik oleh gaya 10. Oh, berarti tinggal 10 saya kali informasi di sini cos 60 adalah 0,5. Berarti sama dengan berapa itu? 5 kan? Oh, berarti yang membuat benda ini bergerak bukan gaya 10 Newton tetapi gaya 5 Newton. Oke, sampai di situ paham? Nah, sekarang saya akan menentukan percepatan. Oh, dari rumus ini sederhana, berarti percepatan itu adalah berapa besar gaya yang bekerja dengan massa. Nah, kita lihat F-nya. Oh, F ini apakah dia sendiri menggerakkan bendanya atau ada gaya lain yang menghalangi gerakan benda itu? Ada gaya gesek. Berapa besarnya? 2,5 Newton. Gaya gesek ini bersifat searah dengan gerak benda atau melawan? Nah, kalau begitu berarti, tapi kenyataannya bendanya bergerak atau tidak? Nah, kalau bergerak berarti gaya penggeraknya masih lebih besar daripada gaya geseknya. Nah, berarti kalau begitu tinggal Nina kurangkan di sini, besar gaya penggeraknya dikurang dengan gaya gesek kinetisnya. Dibagi dengan berapa masanya? 1. Gitu kan? 5 kurang 2,5 per 1. Makanya Nina dapat percepatan berapa? 2,5 meter per sekon pangkat 2. Nah, Nina, yang perlu Pak Guru juga tekankan ke Nina, apa sih maksudnya percepatan itu, nak? Apanya yang bertambah? Betul. Nah, itu yang Pak Guru ingin tahu. Kalau Nina sudah tahu konsep itu bagus. Sehingga di sini saya lihat bahwa setiap 1 detik itu pasti bendanya bertambah kecepatannya sebesar 2,5 meter per sekon. Oke, good. Jadi begitu caranya, Nina, ya. Nah, oke. Tapi sebagai informasi saja untuk Nina jaga-jaga, Nina masih tahu kan menghitung gaya gesek? Oke. Perhatikan ini, untuk menghitung gaya gesek Nina, gaya gesek itu ada 2, nak. Ada namanya gaya gesek statis dan ada namanya gaya gesek kinetis. Nah, kalau gaya gesek statis itu adalah gaya gesek yang terjadi ketika bendanya belum bergerak sama sekali. Contoh gini. Ini benda ya, Nina, ya. Saya tarik dengan gaya 5 Newton. Bendanya nggak bergerak. Bendanya masih nggak bergerak. Kalau saya tanya, berapa besar gaya gesek statis? Lebih besar daripada 5. Karena kalau 5 masih cenderung dia untuk bergerak. Nah, gitu. Berarti lebih besar daripada 5. Kalau saya tanya, berapa besar gaya gesek kinetis? Enggak, ketika dia bergerak misalkan. Oleh gaya 5 Newton. Iya, good. Kurang dari 5 Newton. Nah, secara matematis, untuk menghitung besar gaya gesek baik statis maupun kinetis, tinggal Nina buat, misalkan gini, FK. Kinetis, nak, ya. Kinetisnya itu berarti mu dikali dengan gaya normal. Apa itu mu? Mu. M miring. M-nya dibuat miring. Gini, nak, M-nya dibuat miring gini. Ah, gini dia. Tulisannya mu, bacanya mu. Mu.
Nah, mu ini kalau dalam bahasa sederhananya menunjukkan koefisien gesekan. Sehingga kalau nanti Nina ada percobaan, nanti entah ada percobaan, saya tidak tahu atau tidak, tapi pasti ada percobaan. Kalau Nina dikasih dua balok, balok A dan balok B, oke, kemudian dikasih informasinya, mu-nya ini nilainya 0,5. Kemudian ini mu-nya adalah 0,7. Menurut Nina yang mana yang lebih kasar itu? Ya, good. Jadi dengan melihat koefisien, kita bisa tahu bagaimana dia ketika bersentuhan dengan permukaan yang lain. Jadi tingkat kekasarannya. Nah, sehingga dibutuhkan gaya yang lebih besar untuk bisa menggerakkan koefisien yang nilainya juga besar. Nah, N itu apa? Gaya normal. Gaya normal itu adalah gaya yang selalu tegak lurus terhadap bidang. Saya lihat ada soal yang keluar nanti kita akan bahas di situ. Yang pasti Nina tahu bahwa mu dikali dengan gaya normal. Jadi kalau FK berarti mu K. Kalau Fs berarti mu S. Oke, saya lanjut. Ini apa ini? Ini bisa pasti Nina ya. Sebuah benda diletakkan pada jarak tertentu dari sebuah lensa. Benda berada pada posisi tegak di 2 kali. Maka fokus lensa cm dan berjenis lensa. Oke, nanti boleh saya bahas sorenya ini. Tapi Nina tahu bisa kerjakan ini. Saya hanya mau Nina berpikir lebih simpel untuk mengerjakan soal ini. Tidak butuh waktu banyak, bisa menyelesaikan. Karena kan tidak diminta prosesnya kan, yang diminta kan isian singkat kan. Nah, berarti nanti Nina harus belajar dari konsep-konsep yang panjang itu, yang dirumuskan dengan cara yang panjang, itu bisa diselesaikan dengan cepat. Oke, saya lanjut ke soal ini kalau sudah ditahu. Nah, ini Nina, ini semua materi kelas 9 ini Nina. Dan Nina belum belajar memang. Tapi Nina pasti belajar sendiri nih. Sebuah lampu mobil tertulis 60 watt 12 volt. Pernyataan yang benar jika lampu dipasang pada tegangan 6 volt. Berapa Nina? 6 watt, 60 watt. Garing 12 volt. Garis miring 12 volt. Pernyataan yang benar jika lampu dipasang pada tegangan 6 volt. A-nya itu adalah 30 watt. Betul sekali Nina sudah tertipu di situ. Tertipunya di mana? Ini soalnya memang kelihatan sederhana. Kalau 12 bisa menghasilkan 60, maka logikanya Nina kalau 6 akan menghasilkan 30. Nah, dan itu salah. Nah, kenapa salah? Perhatikan ini. Nina jawabnya apa kemarin? Oke, saya bahas kalau gitu. Kan masih simulasi nih kan? Oh, oke, bagus itu. Itu namanya trik, nak. Bahkan saya lebih suka begitu supaya saya bisa memprediksi kira-kira seperti apa tingkatan soalnya. Oke, Nina kan di situ bisa lihat ininya ya, bisa lihat file aslinya ya. Biar Pak Guru kasih kecilkan saja supaya saya bisa membahas. Nina perhatikan. Daya. Oke, lagi-lagi adalah daya. 60 watt 12 volt. Nah, betul tadi daya ini Nina atau P itu tadi kita dapat informasinya 60 watt. Jadi satuan dari daya listrik itu adalah 60. Nah, sebenarnya Nina bertanya enggak 60 watt itu maksudnya apa sih? Nah, kalau tidak ngerti 60 watt, ini watt itu adalah nama satuan sama dengan kalau misalkan gaya itu satuannya Newton. Jadi sebenarnya dia bukan satuan secara fisika, tetapi lebih kepada penyamaan untuk menghargai ilmuwan-ilmuwan yang berperan di dalamnya. Watt sebenarnya itu begini nak, P sama dengan 60 joule per detik atau joule per sekon. Saya gunakan bahasa Indonesia. Joule per sekon inilah yang selanjutnya disebut dengan nama watt. Sehingga di sini saya bisa tahu nih,
Karena daya itu mengandung informasi berapa besarnya energi listrik yang diserap atau yang dikeluarkan dalam waktu tertentu. Sehingga kalau 60 watt berarti saya tahu, oh berarti lampu ini itu akan menyerap energi sebesar 60 joule setiap 1 detiknya. Nah gitu maksudnya. Nah sehingga sekarang Nina sudah tahu nih, semakin besar wattnya, semakin terang nggak lampunya? Kenapa semakin terang? Betul. Nah, begitu maksudnya. Jadi ada informasi yang kita dapat. Oke, saya menganggap Nina sudah paham sekarang apa itu watt. Nah, perhatikan ini oke lah, enggak kenapa. Nina saya turunkan sedikit persamaan karena persamaannya tidak terlalu susah. Jadi gini Nina. Daya listrik itu didefinisikan sebagai tadi kalau kita lihat rumusnya berarti pasti energi per satuan waktu. Kenapa? Karena energi bersatuan joule, benar? Dan waktu bersatuan detik atau sekon. Jadi kelihatan kan berarti daya listrik itu adalah energi listrik dibagi waktu. Nah, energi listrik Nina kalau Nina pelajari nanti di kelas 9, itu banyak rumusnya kan? Tapi yang Pak Guru selalu ingat begini, supaya kita berenergi kita harus fit. Apa itu V? Betul. Apa itu I? Apa itu T? Betul, good. Nah, kalau rumus ini kan ada hubungannya dengan hukum Ohm Nina ya? Ada hubungannya dengan hukum Ohm. Masih ingat Ohm? Ohm itu suka makan buah fir. Berarti V sama dengan I kali R. Gitu ya? Jadi V tegangan, I R. Jadi Ohm suka makan buah fir. Jadi kalau dimasukkan ini, saya ganti nilai V-nya, maka ini akan dapat energi itu harus diirit. Gitu kan? Energi harus diirit atau kalau mau dibentuk matematikanya adalah I kuadrat dikali R dikali T. Artinya bahwa ini rumus induknya, kalau Nina kolaborasi dengan hukum Ohm itu akan dapat beberapa rumus-rumus baru. Tapi itu tidak penting. Jangan dihafal rumus-rumus ini. Kalaupun mau menghafal, gunakan cara-cara yang singkat. Kita berenergi harus fit, energi harus diirit gitu. Nah sekarang kita kembali ke kasus. Berarti ketika saya mau mencari daya, ini ada lampu nih Nina. Ada lampu. Oke. Lampu ini tadi informasinya adalah 60 watt 12 volt. Artinya apa? Lampu ini itu bisa bekerja normal kalau dia menyerap energi sebesar 60 joule setiap detiknya. Dan supaya itu bisa terjadi, ya betul, maka harus tegangannya berapa? Dia harus dihubungkan dengan tegangan 12 volt. Nah, kasusnya gini Nina. Ini ada lampu kasus pertama, ini kasus kedua. Ini tadi tegangannya berapa? 12. Sedangkan di sini tegangannya berapa Nina? Menurut soal 6, betul, 6 volt. Di sini muncul kalau dia 12 volt, maka muncul daya sebesar 60 watt. Kalau di sini kan kita nggak tahu gitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya. Saya mau tanya Nina, besaran apa yang konstan pada kasus 1 dan kasus 2 yang dimiliki oleh lampu tersebut Nina? Apa yang tidak berubah? Ketika ini dirubah. Apanya nak? Arus. Hukum Ohm mengatakan apa? Ya, yang tidak berubah adalah hambatan. I-nya itu berubah kan? Kalau V-nya saya ubah, maka I-nya pasti berubah. Yang tidak berubah adalah R. Paham enggak? Berarti di sini R untuk kondisi 1, saya sebut R1, itu pasti sama dengan R pada kondisi 2. Nah, udah. Sekarang kalau begitu kita mencari persamaan-persamaan yang menghubungkan antara daya, tegangan, dan hambatan. Ini yang mau dipakai. Kita tidak boleh lagi berbicara kuat arus. Karena dalam soal yang diketahui adalah V dan V. Nah, perhatikan. Daya, tadi apa rumusnya nak? Energi persatuan waktu. Benar? Nah, makanya di sini Pak Guru selalu bilang begini.
Kalau tadi rumusnya E itu adalah fit, supaya kita berenergi kita harus fit, dibagi dengan T, begitu kan? Ini kan hilang kan ya? Maka dapat V kali I. Itu rumusnya. Salah Pak Guru. V kali I. Nah kalau ini dimasukkan lagi hukum Ohm, kan kita tidak bisa pakai ini nak ya? Kenapa tidak bisa pakai ini? Karena kita mau mencari hubungannya dengan R. Paham sampai sini Nina? Nah kalau begitu berarti I ini kita ganti nih. I sama dengan, apa kalau hukum Ohm? V dibagi R. Dah. Dimasukkan di sini Nina, berarti dapatnya apa? V. Benar? Atau kita dapatkan sama dengan V pangkat 2 per... Nah oke, ini. Nina paham? Nah kalau begitu berarti inilah hubungan daya antara tegangan dengan hambatan. Sehingga kalau saya cari R-nya di sini Nina, apa rumus R? R sama dengan V kuadrat per P. Benar ya? Nah udah, kita bawa ke kasus yang pertama. Oh bahwa ternyata dari analisis saya R1 harus sama dengan R2. Kalau begitu rumus R1 apa? Kondisi 1 pangkat 2 per P1 sama dengan kondisi tegangan 2 per P2. Kan ini yang mau dicari. Nah, tidak bisa nilainya langsung 30 Nina. Kenapa? Karena ini betul perbandingan, tetapi perbandingannya dipengaruhi oleh pangkat 2. Itu yang tidak memungkinkan kenapa tadi nilainya 30. Nah, kalau kita hitungin ini Nina kan sederhana ini. Coba, kalau dicari P2 gimana? Kali silang. P2 sama dengan gimana Nina? V2 kali, langsung kali silang nih, nah, belajar abstrak. V2 kali P, ini pangkat 2 per, iya belajar begitu nak, per P1, pangkat 2. Ini bisa disederhanakan enggak? Bisa, secara matematika. Bagaimana menyederhanakannya? Tinggal dibikin begini. Kan ini sama-sama pangkat 2 nih nah ya. Berarti V2 per V1 di pangkat, daripada kita ngitung 2 kali pangkat 2-nya kan? Kemudian dikali P1. Sama dengan berapa V2-nya tadi? V2-nya 6. V1-nya 12. Dipangkat 2. Berapa P1-nya? 60. 6 dibagi 12, seperdua kan? Seperdua, pangkat 2 seperempat kan? Seperempat dikali 60, itu nilainya 5. Harusnya dayanya itu bukan 30, tetapi 15 watt. Ketika dia dihubungkan dengan tegangan setengahnya dari tegangan awal. Paham Nina? Nah, setelah itu dipilih di optionnya, ada enggak di situ? Ada enggak? Di optionnya itu 15 watt. Kayaknya enggak ada deh karena dia, nah tidak ada. Oke, tidak masalah. Yang pasti kita tahu bahwa daya yang sebenarnya itu harus ada 15 watt. Ya udah, Nina tinggal hubungkan aja P sama dengan V kali I. Kan gitu ya? Karena dayanya sudah tahu 15. Tegangannya berapa nak? 6. Kali I. Berarti I-nya haruslah 15 per 6. Secara sederhana 15 bagi 6 itu berapa sih Nina? Kalau 3 lebih. Kalau 2, sisa berapa itu nak? Sisa 3 ya? Berarti 23 per 15. Benar nggak? Berarti paling tidak ini nilainya 2, gitu. 3 bagi 15 kan 0 sekian gitu. Kalau kecilkan lagi, dapat berapa itu Nina? 1/5. 1/5 nilainya berapa nak? Bingung? Yang mana bingungnya Nina? Kalau rumus ini tahu kan rumus ini? Nah, kita sudah aman ini karena kita sudah tahu bahwa dayanya 15. Nah, supaya Nina tidak bingung, saya bikinkan lagi yang baru nih. Oke.
Tadi kita dapat dayanya berapa nak daya aslinya? Haruslah daya aslinya itu 15 watt nak ya. Nah, dari informasi ini kan banyak hal bisa kita tahu. Salah satunya adalah arus listriknya. Kalau saya mau cek arus listriknya berarti saya masukkan rumus P2 sama dengan V2 kali I2. Gitu kan ceritanya. Maksudnya untuk kasus yang kedua. Berapa dayanya nak? 15. Berapa tegangan yang dimasukkan untuk kondisi 2? 6. Berarti kan I2 gitu kan. Kalau I yang mau dicari diapakan? Semua bagi 6. Benar nggak? Berarti I2-nya berapa? Ya, 15/6. Atau kalau caranya bagi bagaimana nih? Nah, paling gampang itu kan begini. Kalau 6 ini saya kali dengan 3, sini 18. Lewat kan? Berarti kalau begitu di bawahnya 3 adalah 2. 6 kali 2 berapa? 12. Berarti kalau begitu nilainya saya dapat 2. Tetapi 15 itu kan bersisa. Sisa berapa? Sisa 3. Berarti kalau begitu masih ada 3/15. Kan begitu caranya. Nah, 3/15 itu kalau dikecilkan berapa? 1/5 kan? 1/5 berapa? Nggak usah dicakar begitu Nina. 0,2. Kalau begitu berarti I-nya ini sama saja kalau saya sebut berapa? 2, kan begitu caranya. Betul enggak? Coba dihitung Nina, 2,2 kali 6. Jangan sampai saya salah. 22 kali 6. Ini enggak cocok ini. 6 kali 2? 2 ingat 1. 6 kali 6 bagi 2? 6 kali 2? Oh, baru 13,2. Salah. Salah. Enggak begitu caranya. Berarti dia masih menyisakan 2, 3/5. Ntar kalau misalkan 9 bagi 2. 9 bagi 2 berapa ini Nina? 4,5 ya? Caranya paling gampang saya dekati dengan 8. 8 bagi 2 berapa Nina? 4. Berarti sisanya berapa? 1/2. Benar ya? Cocok nih. Artinya kalau saya bagi ini 1 bagi 2 berapa? 0, berarti ini sama dengan 4,5. Sama nak ya? Ini kita bermain trik matematika ini. Berarti kalau tadi kasusnya adalah 15/6, itu nilainya adalah 2, sisanya berapa? Oh, Pak Guru salah, bukan dari 15, sisanya adalah 3/6. Pantasan Nina bingung, tidak bilang-bilang juga. Benar ya? Sisanya adalah 3/6. Kalau dikecilkan itu dapatnya 3/6 itu 1/2. 1/2 itulah 0,5. Berarti nilainya adalah 2,5. Paham Nina ya? Daripada jangan lagi pakai cara SD 15 bagi 6. Jangan pakai cara begitu, lama kalau kamu OSN. Apalagi kalau pilihan ganda, Nina tidak mesti harus menuliskan semua begini, tinggal diprediksi. Oh, kalau nilainya 3, sekian, 2, sekian, 4, udah langsung aja jawabannya ini. Itu ceritanya kalau pilihan ganda. Coba cek itu ada enggak nilai arusnya 2,5? Terhapus. Kalau begitu Pak Guru lihat ya. Saya lihat dulu. Arus efektif sebesar 5 ampere, salah ya? Kemudian hambatan, nah berarti tinggal hambatan ini yang benar. Apakah hambatannya 5 atau 2,4? Caranya gimana? Caranya gimana coba Nina? Supaya cepat untuk mengerjakan itu. Oke. Boleh. P sama dengan apa tadi nak? I kuadrat kali R. Gitu ya?
Atau Nina pakai P sama dengan V kuadrat per R? Yang mana Nina pakai? Yang kedua, yang ini. Oke. Kalau Nina pakai ini berarti hitungnya gimana? Kalau R yang mau dicari berarti R sama dengan V kuadrat per P. P-nya berapa, nak? 6 kali 6 dibagi berapa dayanya? 15. Oke. Gimana caranya Nina 15 itu? 15 itu Pak Guru tulis 3 kali 5 deh. Boleh enggak? Supaya dia begini kan? Dapatnya 2. Ini kan trik matematika supaya cepat Nina menghitung daripada 36 bagi 5 kan susah lagi itu. 36 bagi 15. Bolehlah. Saya ikuti saja maunya Nina. Ini kan kalau dihitung berarti 6 pangkat 2 kan begitu maunya Nina kan? 6 pangkat 2 per 15. Gitu kan maunya Nina? Dapatnya 36 per 15. Nah, 36 bagi 15 tulis lagi 2. Kenapa 2? Karena 2 kali 15 30 kan? Ya enggak usah dikerja langsung ini, enggak usah langsung dilanjutkan, stop sampai di situ. Kenapa? Yes, karena pilihannya itu yang nampak adalah mana tadi dia? Nah ini kan, ini selalu Pak Guru bilang, apalagi kalau dia pilihan ganda, Nina harus cepat berpikir kreatif. Nggak usah saya lanjutkan 2,4 karena di sini sudah 5 hambatannya. Paham Nina? Oke, itu konsep yang cara berpikir begitu yang harus Nina kembangkan. Tadi jadwal saya hari ini adalah 11.30, nanti kita lanjut lagi jam 2. Saya mau bahas lagi satu soal saja Nina, masih bisa? Oke. Soal ini bisa enggak Nina? Seutas tali panjang seutas tali panjang 40. Harusnya seutas tali panjangnya 40 meter dibentangkan dan digetarkan transversal. Nah, oke. Yang harus Nina pahami di sini ada kata transversal. Oke, ada satu kata baru. Tahu transversal? Ini sudah dipelajari di gelombang kelas 8. Ya, transversal itu berarti arah rambatan dan arah getarnya tegak lurus. Ya. Kalau yang satunya adalah longitudinal. Kalau dia sama searah. Nah, jika dihasilkan laju rambat gelombang transversal pada tali adalah 50. Berarti gelombangnya pada tali itu merambat dengan kecepatan 50 meter setiap detik. Dan massa tali adalah 0,04 kg. Berapakah gaya tegangan talinya? Oke. Nah, ini memang di SMP tidak dipelajari Nina. Ini dipelajarinya di SMA. Namun demikian, aduh, kenapa Pak Guru ini lagi? Mana dia tuh? Ini. Screenshot saya bermasalah ini. Oke. Supaya agak besar-besar sedikit. Copy. Oke Nina, saya lanjutkan di sini. Nah ini Nina, untuk bisa mengerjakan ini, Nina otomatis harus tahu dulu persamaan yang digunakan. Nah persamaan yang digunakan itu Nina adalah sebagai berikut. Jadi untuk menghitung kecepatan sama dengan akar dari F dikali dengan L dibagi dengan M. Kira-kira sampai di sini Nina bisa membaca besaran-besaran apa yang dimaksud? V-nya kecepatan, F-nya adalah gaya tegang talinya, L-nya adalah panjang tali, dan M-nya adalah massa. Oke ya. Nah sebenarnya rumusnya ini Nina, itu gini. Kecepatan sama dengan akar dari F per mu. Ada lagi mu itu, tapi mu di sini bukan koefisien gesek. Jadi mu yang dimaksud di sini untuk gelombang transversal itu adalah massa persatuan panjang. Jadi massa tali persatuan panjang. Nah, sehingga kalau ini
rumus ini saya masukkan ke sini Nina, mengganti nilai mu, maka dia akan bentuknya seperti ini. Oke, L-nya ke atas, M-nya di bawah kan? Nah, sehingga dari persamaan ini sederhananya yang ditanya adalah F-nya kan? Nah, gunakan kemampuan matematis supaya F-nya di sini saya bisa bongkar, berarti semua saya harus pangkat 2. Oke. Kalau cara cepatnya berarti V kuadrat sama dengan F kali L dibagi M. Yang dicari F. Berarti biasakan berpikir abstrak, jangan dulu kali silang begitu, enggak usah. Di pikirannya Nina langsung aja di ini kan. Oh ini, berarti V kuadrat saya kali dengan M, kemudian saya bagi dengan L. Gitu Nina ya? Paham nak? Terbalik. Apa yang dicari? Coba lihat Pak Guru di mana terbaliknya supaya saya bisa lihat. Oke. Perhatikan Nina. Nina maunya begini lagi. Oke, saya ikuti maunya Nina. Menurut Nina ini kan dikali silang. Supaya tidak bingung, Nina boleh tuliskan di sini per 1. Boleh nggak? Boleh. Kali silang. Ini kali ini gitu kan? Berarti V kuadrat dikali dengan M sama dengan F dikali dengan L. Yang mau dicari apa Nina? F. Berarti semua persamaan kita bagi dengan L. Ini bagi juga dengan L. Gitu kan jadinya? Kalau Pak Guru langsung aja bikin begini. Oh, F yang saya cari. Tulis saja F. F-nya berarti ini duluan dikali ini. V kuadrat dikali M. Supaya tertinggal F-nya saya bagi dengan L. Selesai kan? Sama. Oke. Enggak kenapa. Belajar mengabstrakkan. Karena kalau Nina bikin begini, itu Nina kalah waktu. Paham nak? Ya, lanjut ya. Berarti kalau begitu F-nya dengan mudah kita bisa hitung sama dengan apa nak? V kuadrat. Berapa V-nya itu? V-nya berapa nak? 50? 50 saya pangkat 2. Kemudian dikali dengan masanya berapa nak? Nah, ya Nina nyamannya pakai bilangan desimal atau pakai bilangan berpangkat? Aduh. Ya oke lah, saya ikuti dulu desimal ya. 0, kalau Pak Guru yang bimbing dari awal ini, langsung saya tidak izinkan pakai bilangan ini. Kenapa kira-kira? Lama. Butuh waktu untuk menuliskan angka yang sama dan berulang kali. Ini masih mending ini karena cuma 1 0. Bagaimana kalau 0,00003? Masa kita harus menulis 0 berulang kali gitu kan? Oke, enggak kenapa. Saya masih maklumi Nina hari ini, tapi sebentar sore saya sudah tidak bisa maklumi kalau ketemu dengan bilangan desimal. Per L-nya berapa nak? 40, oke. Sama dengan? Bagaimana Nina? 50 kali 50, 25, 0 gitu Nina ya? Kali 0,04 per 40. Coret ini Nina ya? Benar? Kemudian bayar ini dengan ini Nina? Boleh? Berarti sisa 25 kali 0,4 per 4. Jadi gimana? 25 kali 4 100. Lupakan saja komanya dulu. 100. Harus dibayar satu angka di belakang koma. Berarti sisa 10. Dibagi 4. 10 bagi 4, 8 bagi 4, 2,5 Newton. Oke? Oke, saya akan tampakkan dulu sedikit Nina yang menggunakan bilangan berpangkat nak, supaya sebentar sore kalau ketemu begini Pak Komang tidak mau lagi ada alasan tidak pakai bilangan berpangkat. Coba lihat ini. F sama dengan 50 berarti 5 kali 10 pangkat 1 dipangkat 2. Setuju? Kali 0,04 berarti 4 kali 10 pangkat negatif 2 per 40
4 kali 10. Paham Nina? Saya lanjutkan di kan ini terakhir dan save. Saya ulangi. F sama dengan 5 kali 10 di pangkat 2 dikali dengan berapa tadi nak? 4 kali 10 pangkat negatif 2 per 4 kali 10 gitu Nina ya. Coba lihat 4 dengan 4. Ini pangkat 1 naik ke atas jadi negatif. Berarti 5 pangkat 2 25. 10 pangkat 1 di pangkat 2 10 pangkat 2. Paham Nina? Di matematika ini nak kali sisa berapa? 10 negatif 2 dengan 10 negatif 1 sama dengan 25 kali 10. Coret ini kan? Berarti negatif 1 atau sama dengan 2,5. Paham Nina? Nah ini masih bilangannya enak. Tapi nanti kalau bilangannya agak sudah banyak sekali, Nina biasakan menggunakan bilangan berpangkat. Bentar. Oke, Nina Pak Guru juga perlu tahu kemarin waktu simulasi IPA itu yang keluar apa nak? Apa yang dikasih di video IPA itu apa? Persodun menggunakan alat. Alat apa yang paling Nina lihat di situ agak kewalahan? Tentang apa? Oke. Nah, yang terpenting di percobaan nanti tidak tahu siapa yang akan bawakan materi, saya atau Pak Holis atau yang lain. Itu yang terpenting adalah Nina nanti harus diajarkan bagaimana cara mengidentifikasi variabel yang terlibat di dalam sebuah percobaan. Itu intinya. Ada variabel kontrol, ada variabel terikat, ada variabel respon. Itu Nina harus tahu. Oke? Saya fokus untuk hari ini itu adalah membahas semua soal simulasi. Masih banyak soal yang harus saya sampaikan ke Nina. Oke, nanti kita ketemu jam 2. Nina masih siap jam 2 kita ketemu? Ya, jam 2 jadwal sesi 2-nya enak ya? Oke. Nah, sekarang Nina boleh istirahat dulu. Nanti saya hubungi jam 2. Baik, terima kasih Nina. Selamat siang, boleh beristirahat dan boleh leave dari room. Ya, sama-sama.